Halo sobat, pernah lihat bantuan sosial tapi salah alamat? Kok bisa ya? Yuk kita bedah bareng fenomena unik ini dengan Caria. Bayangkan ada paket coklat enak tapi malah nyasar ke rumah orang yang alergi. Wah, mubazir banget kan? Itulah potret bansos kita. Seharusnya bantuan itu ibarat air di gurun bagi yang haus. Tapi kenyataannya, kadang airnya malah tumpah ke kolam yang sudah penuh. Masalah utama biasanya ada di data yang sudah usang. Data tahun lalu dipakai buat hari ini, ya jelas sudah banyak yang berubah dong. Ada yang dulunya susah, sekarang sudah sukses jadi juragan. Tapi namanya masih nangkring di daftar penerima. Rezeki nomblok nih. Di sisi lain, ada tetangga yang benar-benar butuh tapi malah terlewat. Rasanya seperti antre makanan tapi kehabisan di depan mata. Kenapa sih data bisa kacau? Kadang proses verifikasi di lapangan kurang teliti. Petugasnya mungkin lagi lelah atau kurang telaten. Belum lagi faktor orang dalam yang kadang main mata. Saudara jauh atau teman dekat tiba-tiba masuk daftar. Duh, jangan ditiru ya. Padahal negara sudah siapkan anggaran yang besar sekali. Triliunan rupiah loh. Sayang banget kalau tidak tepat sasaran, ya kan? Efeknya apa? Kesenjangan sosial jadi makin terasa nyata. Yang kaya makin gaya, yang miskin makin gigit jari. Sedih tapi ini nyata. Tapi tenang, kita jangan cuma bisa mengeluh saja. Ada solusi keren yang bisa kita lakukan bareng-bareng sebagai warga yang cerdas. Teknologi sekarang sudah canggih banget sobat. Digitalisasi data adalah kunci utama agar bantuan tidak lagi salah alamat lagi. Bayangkan sistem yang otomatis update saat ekonomi seseorang membaik. Keren banget kan? Kayak status media sosial yang real time. Selain sistem, kejujuran warga juga penting banget loh. Kalau merasa sudah mampu, yuk berani bilang, saya tidak butuh bantuan lagi. Mentalitas mandiri itu keren banget sobat. Memberi ruang bagi mereka yang jauh lebih membutuhkan adalah tindakan yang sangat mulia. Oh iya, peran aktif RT dan RW juga krusial banget di sini. Mereka adalah ujung tombak yang paling tahu kondisi asli para warganya. Jika pendataan dimulai dari bawah dengan jujur, hasilnya pasti akurat. Negara jadi mudah menyalurkan bantuan ke pintu yang tepat. Kita juga bisa loh ikut mengawasi lewat aplikasi resmi pemerintah. Kalau lihat yang janggal, langsung lapor aja. Jangan takut ya. Transparansi itu ibarat lampu terang di ruangan gelap. Semua jadi jelas terlihat dan tidak ada lagi yang bisa main sembunyi-sembunyi. Mari kita dukung upaya perbaikan sistem ini dengan semangat. Karena satu bantuan yang tepat bisa mengubah hidup satu keluarga loh. Bayangkan anak sekolah yang bisa beli buku karena bansos tepat sasaran. Masa depan mereka jadi cerah berkat kepedulian kita semua. Atau lansia yang bisa beli obat tanpa bingung biaya lagi. Senyum mereka adalah bukti bahwa negara hadir untuk rakyat yang lemah. Keadilan sosial bukan cuma slogan di buku sekolah saja. Itu adalah aksi nyata yang harus kita perjuangkan bersama setiap harinya. Memang butuh waktu dan proses yang tidak sebentar sobat, tapi kalau kita mulai sekarang, perubahan besar pasti akan segera datang. Jangan biarkan hak mereka yang membutuhkan terampas oleh ketidaktahuan. Edukasi seperti ini penting supaya kita makin melek sosial. Kamu tahu nggak? Banyak negara maju sukses karena datanya akurat. Kita juga pasti bisa menyusul kalau mau berusaha lebih keras lagi. Fokus pada solusi, bukan cuma fokus pada masalahnya saja. Dengan begitu, energi kita jadi lebih positif dan bermanfaat bagi sesama. Ayo jadi agen perubahan di lingkungan rumahmu sendiri dulu. Mulailah dengan jujur saat mengisi formulir data dari petugas desa ya. Ingat, bantuan itu amanah yang harus dijaga dengan sangat baik. Salah sasaran berarti ada hak orang lain yang sedang kita gunakan. Dunia akan jadi tempat yang lebih indah jika kita saling peduli. Tak ada lagi yang merasa ditinggalkan oleh perhatian dari negara. Gimana menurutmu? Apa kamu pernah menemui kasus bansos nyasar juga? Pasti ada cerita seru atau menyedihkan di sekitar tempatmu ya. Ceritakan pengalamanmu di kolom komentar agar kita bisa diskusi. Siapa tahu ada ide brilian dari kamu untuk perbaikan sistem kita. Negara yang kuat bermula dari masyarakat yang saling mendukung. Yuk kita jaga semangat gotong royong ini agar tetap terus menyala.
Terima kasih sudah menyimak narasi singkat ini yang penuh makna ya. Semoga informasi ini bisa membuka mata dan hati kita semua ya sob. Jangan lupa untuk terus update informasi seputar negeri kita, karena pengetahuan adalah kekuatan untuk membuat perubahan yang baik. Tetap ceria dan optimis menghadapi segala tantangan yang ada. Bersama-sama kita pasti bisa wujudkan Indonesia yang lebih sejahtera. Oh iya, bantu sebarkan video ini ke grup WhatsApp keluarga kamu ya, biar makin banyak yang tahu pentingnya akurasi data. Semakin banyak yang tahu, semakin besar tekanan untuk perbaikan. Mari jadi bagian dari solusi cerdas untuk masa depan bangsa kita. Sampai jumpa di pembahasan menarik lainnya yang tak kalah seru. Tetap kritis, tetap peduli, dan tetap jadi warga negara yang baik. Like, comment, share, dan subscribe channel Narasi Negeri ya. Dukung terus konten edukasi berkualitas untuk Indonesia yang lebih maju.